pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang ruqyah. Ruqyah itu merupakan salah satu bentuk pengobatan secara syariat yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka ruqyah itu hukumnya boleh. Bahkan ada ulama yang mewajibkan dan ada juga yang ulama mengatakan mustahab, ya dianjurkan, disunahkan. Untuk itu kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita harus berhati-hati dalam melaksanakan itu pengobatan atau disebut dengan ruqyah. Kalau pengobatan itu ruqyah itu syar'i sesuai dengan tuntunan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, ya silahkan kita melakukan. Tapi kalau memang ruqyah pengobatan itu tidak sesuai dengan syariat Nabi, penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan, bahkan penuh dengan tipuan, maka yang pasti itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita berobat kepada seseorang yang mungkin dianggap sebagai orang yang ahli dalam pengobatan, tapi di dalamnya ada dusta, di dalamnya ada praktek-praktek kebohongan, maka jangan sekali-kali kita melanjutkan pengobatan dalam hal tersebut. Begitu. Ya. Nah, kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengobatan yang disyariatkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang disyariatkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW itu boleh pengobatan tersebut dengan itu melafadzkan ayat-ayat suci Quran, melafadzkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, baik itu melafadzkan di atas air sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun juga kita bisa yaitu melafadzkan ayat-ayat suci Quran di telinga, ya di telinga. Tapi ada pandangan ulama tentang ruqyah. Ya. Ada dua pendapat tentang ulama. Di sini dikatakan annahu la yashra'u al-istifa'u bihi min al-amrad al-badaniyah bal huwa shifa'un lil qulub. Jadi yang pertama, ruqyah itu menggunakan Al-Qur'anul Karim, ya, istisfa, pengobatan menggunakan ayat-ayat suci Quran, ya tidaklah ya dilakukan atau tidaklah disyariatkan untuk badaniyah, bal huwa syifa'un lil qulub, akan tetapi dia sebagai obat untuk hati. Ya, jadi pengobatan al-istisfa'u bil Quran, pengobatan Quran itu pendapat ulama yang pertama adalah syifa'un lil qulub. Ya, bukan untuk badan, tapi syifa'un lil qulub, yaitu untuk pengobatan hati. Ya, karena penyakit manusia itu bersumber daripada hati. Hati yang gundah gulana, hati yang khawatir, hati yang tidak tenang. Maka boleh Al-Quran itu sebagai istisfa, sebagai obat untuk hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan tidaklah aku turunkan Al-Quran kecuali untuk obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk obat dan rahmat. Jadi Al-Quran itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat dan rahmat, sebagai pengobatan, sebagai obat, dan juga sebagai rahmat untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan ulama yang pertama adalah yaitu syifa'un lil qulub, untuk pengobatan hati. Kemudian pandangan ulama yang kedua, annahu syifa'un aidan minal amradi bi ruqyati wat ta'awud. Ya. Jadi pengobatan dengan Al-Qur'an itu ya juga boleh ya untuk orang-orang yang sakit dengan cara ruqyah dan juga perlindungan untuk melindungi tubuh kita dari hal-hal yang bersifat kejahatan-kejahatan sihir, kejahatan-kejahatan
hal-hal yang gaib begitu ya. Jadi itu boleh. Jadi dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah syifa'ul lil qulub, itu untuk mengobati hati agar tenang, agar hatinya mantap, keyakinannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah boleh juga pengobatan dengan Al-Qur'anul Karim birruqyati wat ta'awud, yaitu untuk pengobatan untuk penyakit dan juga untuk perlindungan dari segala bentuk mara bahaya. Gitu. Ya. Jadi silakan saja buat kita yang ingin meruqyah diri kita secara syariat boleh. Ya. Datang kepada orang-orang saleh, datang kepada para ulama, datang kepada praktisi-praktisi yang memang khusus untuk meruqyah, tapi ruqyah secara syariat. Ya, ruqyah yang di dalamnya tidak ada kedustaan, ruqyah yang di dalamnya tidak ada perbuatan-perbuatan khurafat, silahkan ya kita untuk berobat. Tapi kalau ruqyah yang katanya ruqyah tapi di dalamnya itu ada perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan khurafat, dalalat, sayyi'at, dan tidak bersumber daripada Quran dan tidak bersumber daripada hadis Nabi dan juga tidak bersumber daripada ajaran ulama, maka jangan sekali-kali kita berobat untuk hal-hal yang demikian ya. Karena banyak sekarang orang mengatasnamakan ruqyah, tapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada hal-hal yang bersumber daripada Al-Quran dan juga hal-hal yang bersumber daripada sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita ini terkecoh. Ya, jangan sampai kita terkecoh. Maka yang benar itu saat kita sedang sakit, ya meruqyah diri kita. Bisa juga kita ruqyah secara mandiri, yaitu dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sama ruqyah. Kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca ratib, ya, itu pun sama bentuk ruqyah mandiri yang kita lakukan untuk diri kita. Sebab yang kita baca itu Quran, menjadi syifa, menjadi obat buat diri kita. Ya, jadi tidak harus kita datang kepada praktisi, tidak harus kita datang meruqyah kepada orang-orang yang memang dianggap pintar, enggak juga. Ya, meruqyah diri kita secara mandiri pun bisa sama. Ya, jadi penyakit sesungguhnya itu bersumber daripada hati. Ya, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunub ada istighfar. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wa dawa'u dzunub ada istighfar, dan juga obat daripada dosa kita adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin penyakit kita ini dikarenakan dosa kita yang terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ruqyah diri kita secara mandiri. Begitu. Jangan sampai kita datang kepada orang yang salah, yang menipu kita, ngebohongin kita, ya dusta. Ya, dalamnya ada khurafat, ya harus menyiapkan ini, menyiapkan itu. Sesuatu hal yang tidak diajarkan oleh ulama dan tidak diajarkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, maka tinggalkan pengobatan-pengobatan hal yang demikian. Jadi silahkan bagi kita yang ingin meruqyah diri kita, mengobati diri kita. Mungkin ada gangguan bangsa jin di dalam tubuh kita, bisa jadi kita nggak tahu. Ya, tapi silahkan kita ruqyah diri kita dengan cara al-istifa'u bil Quran, yaitu mengobati dengan Al-Quranul Karim. Ya, kita mendengar Quran, itu pun ruqyah. Kita membaca Quran, mengamalkan isi Quran. Kemudian kita baca Quran di dalam rumah kita, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun sama. Itu bentuk ruqyah dan ta'awud, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Jadi sekali lagi silahkan meruqyah. Ya, ruqyah itu boleh di dalam agama dan itu mustahab, dianjurkan, disunahkan, tapi ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, perlindungan, dan juga Allah menyembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ingat, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan penyakit ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebatas mengobati. Ya,
sebatas mengobati, tapi sesungguhnya kesembuhan itu tetap hak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.